Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mohon maaf mengganggu malam minggunya nih ya. Kali ini kita malam minggunya bermanfaat, berfaedah dikit ya gitu. Yang biasa main HP tidur di rumah, sekarang ini kita dapat info, dapat pengetahuan, dapat ilmu dari kakak-kakak kita yang udah kuliah nih. Ada dari kakak Anastasia Pinky dan Mutia Salsabila. Yang nanti ini akan dipandu oleh Bang Yoki. Oke, Bang Yoki udah standby, Bang? Sudah. Pembicaranya udah? Kak Tasya udah standby kah? Sudah, Bang. Oke, Kak Muti? Sudah, Bang. Siap. Ya, kita buka dulu ya acara kita ya dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ke depan acaranya lancar, nggak ada gangguan internet segala macam. Stay fokus kepada pemateri kita dan jangan lupa unmute ketika masih ada interaksi antara pembicara dengan hostnya gitu ya. Biar kita sama-sama bisa mendengarkan informasi yang disampaikan dan sama-sama bisa menelaah nih ke depan gimana baiknya gitu. Kan ada yang mau pengen ke FKG, ada yang pengen ke FK juga gitu ya. Mana tahu ini aja ada sedikit gambaran gitu dari kakak-kakaknya, kuliahnya gimana, masuknya gimana gitu. Oke, kita mulai aja. Saya serahkan kepada Bang Yoki. Bang Yoki dipersilahkan, Bang. Oke, terima kasih pada Bang Ici ya yang sudah membuka kegiatan live podcast kita hari ini. Saya mau sapa-sapa dulu deh ya. Nah, mau sapa-sapa dulu nih. Ini yang dari Pekanbaru rame nggak nih? Kan kegiatan kita bukan hanya Pekanbaru ya. Nah, raise hand aja. Boleh ya. Oke, atau ada luar dari Pekanbaru? Dari Aceh mungkin ada? Oh, Medan. Oke, Medan juga ada ya. Medan mungkin Lok Sumawe mungkin juga ada ataupun di daerah-daerah Pekanbaru sekitarnya ya. Terima kasih kami sampaikan kepada adik-adik semua yang luar biasa para pejuang PTN. Mungkin di sini ada yang kelas 10, ada yang kelas 11 maupun ada yang kelas 12. Oke. Sebelumnya Kakak buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kakak doakan ya, mudah-mudahan adik-adik yang bergabung pada malam hari ini yes akan mendapatkan apa yang dia impikan. Kakak doakan mudah-mudahan semua peserta live podcast via Zoom ini akan selalu membahagiakan orang tuanya dengan bangga gitu. Nah, Kakak mau cek dulu nih untuk pembicara kita nih. Kak Tasya udah hadir? Kak Tasya mungkin bisa di ini ya, open videonya biar kita bisa saling. Udah, Kak. Udah hadir, Kak. Udah ya? Udah kelihatan ya? Udah. Udah kelihatan. Belum kelihatan ya, Kak? Wah, ini baru kelihatan. ini Tasya ya? Iya, Kak. Tasya ya? Tasya. Oke, Muti mana Muti? Muti bisa di kita. Oh, udah kelihatan, Kak. Oh, udah. Iya, sip. Nah, jadi kan kita kalau live podcast nih kalau bisa ya kita kelihatan ya. Nah, meskipun kalau podcast hanya suara doang, tapi karena kita hari ini menggunakan Zoom, ya jadi kita harapnya adik-adik juga bisa lihat secara visualnya juga dan auditorialnya juga. Oke, jadi mayoritas Kakak yakin mungkin yang gabung pada malam hari ini mayoritas yang memang dia kepengen banget masuk di jurusan kedokteran gigi ataupun memang ada di jurusan kedokteran ataupun ada yang masih mempertimbangkan apakah saya mau masuk FK, FKG ataupun farmasi yang dimana mungkin masih ruang lingkup zona kesehatan. Nah, jadi pada malam hari ini ya sebelum kita masuk ke pembicara kita nanti ya kita saling sharing. Jadi modelnya podcast ini kita nanti saling bertanya ya kepada pemateri kita ya Kak Tasya dan Kak Muti. Nah, maka sebelumnya Kakak mau sampaikan dulu ya, perkenalkan nama Kakak Yoki Putra, bisa dipanggil Kak Yoki.
kakak berada di saat ini ya, kakak baru nyampe tadi pagi di Medan ya. Baru nyampe pagi tadi di Medan. Namun tugas kakak di Nurul Fikri Pekanbaru saat ini ya. Baru 1 bulan di Nurul Fikri Pekanbaru. Sebelumnya kakak di Nurul Fikri Medan. Namun hari ini ada kegiatan yang memang kakak harus ke Medan. Nanti insya Allah nanti kakak balik lagi ke Pekanbaru insya Allah di hari Senin. Nah jadi untuk adik-adik yang gabung pada malam hari ini ya, baik mungkin ada sebagian dari siswa Nurul Fikri ataupun siswa non Nurul Fikri, it's okay, nggak ada masalah. Karena hari ini kita Nurul Fikri selalu memberikan inspirasi kepada calon-calon mahasiswa yang luar biasa yang memang berjuang ya mengejar jurusan ataupun PTN yang dia impikan. Ataupun mungkin di sini ada adik-adik yang memang tertarik juga dengan jurusan-jurusan yang lainnya selain FKG ataupun zona kesehatan yang lainnya. It's okay, nggak ada masalah. Kita gabung bagaimana kita mendapatkan inspirasi dari kakak-kakak alumni yang memang sudah berpengalaman, yang mereka dalam mempersiapkan sehingga pada malam hari ini ada hadir 2 pemateri yang luar biasa yang sudah berjuang juga sama di posisinya kayak adik-adik hari ini bagaimana berjuang mempersiapkannya. Ada Kak Tasya ya dan satu lagi ada Kak Muti. Oke, mungkin langsung saja nih Kak Tasya dan Kak Muti open mic kan? Langsung ya. Iya, Kak. Oke, kalau open mic kan berarti dia pas dia ngomong baru langsung kelihatan wajahnya itu. Jadi tadi juga bisa kelihatan. Jadi silakan aja Kak Tasya sama Kak Muti open mic aja, open video aja. Biar nanti pas kita saling bertanya, itu langsung adik-adik bisa ngeliat visualnya juga dan auditorialnya. Oke, nah kakak mau tanya dulu nih. Ya, Tasya sama Muti boleh manggil kakak, boleh manggil abang ya. Karena kebiasaan Iya, kalau di Medan, memang manggil tentor tuh ya kakak gitu. Manggil abang juga nggak ada masalah ya. Abang atau kakak gitu. Adik-adik juga yang di sini, kalaupun nanti ada pertanyaan-pertanyaan, boleh disiapkan, kita langsung bisa open mic juga gitu. Nah, ya, jadi saya mulai langsung aja nih kepada pembicara kita yang luar biasa. Untuk perkenalan dulu deh ya, Kak Tasya dulu deh nih perkenalan nih. Siapa sih sebenarnya Kak Tasya ini sih, ngapain sih malam ini tuh? Kemudian ambil jurusan apa? Mungkin bisa disampaikan dulu Kak Tasya dulu. Silahkan Kak Tasya. Oke. Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama kakak lah ya. Nama kakak Anastasia Vicky SM. Biasanya dipanggil sama teman-teman Tasya. Sekarang lagi kuliah di FKG USU. Alhamdulillah udah Senin besok masuk semester 5. Kemarin dari Nurul Fikri Pekanbaru bimbelnya. Oh gitu. Sekian. Tahun berapa Iya, Kak Bang. Tasya? Apanya, Bang? Tahun berapa masuknya? Masuk FKG-nya, Bang? Iya. Masuk FKG-nya 2019. Sekarang udah mau semester 5. Oke. Teringatnya SM itu apa Kak Tasya? SM itu nama orang tua, Kak. Oh, nama orang tua. Jadi harus disembunyikan ya dengan SM ya? Bukan juga, soalnya dari akte udah SM kan. Jadi kalau dipanggilin aneh. Iya. Oke, kita langsung ke Kak Muti nih. Kak Muti, hai Kak Muti. Hai, Bang. Oke, silakan dulu Kak Muti, kita perkenalkan siapa sih Kak Muti ini, dari mana? Perkenalkan, kalau nama saya Mutia Salsabila Anzani Saragi, biasanya dipanggil Mutia atau Muti. Terus kalau stambuk atau tahun masuknya itu sama kayak Kak Tasya tadi, tahun 2019 masuk jurusan pendidikan dokter gigi Universitas Sumatera Utara. Oh, sama ya berarti ya, bareng ya? Iya, Bang. Oh, satu sekolah atau beda sekolah Muti? Beda sekolah. Kalau Muti dulu dari SMA 1 Pekanbaru. Kalau Tasya dari Mandua Modal kan, Tasya? Iya, Tasya dari Mandua Modal, Bang. Jadi kalian, nih tuh Tasya sama Muti nih, ini kenalnya sebelumnya, kan beda sekolah nih, emang udah kenal sebelumnya atau kenalnya di mana gitu? Kalau kenalnya udah kenal dari NF ya, Mut. Tapi cuman kenal sekedar nama gitu, nyapa-nyapa gitu kan. Nggak yang main bareng, nggak satu circle gitu. Cuman waktu di FKG, kebetulan, nggak kebetulan lah. Dapat teman dekatnya Mutia gitu. Jadi sering sama gitu, Bang. Oh, jadi baru deketnya Muti sama Tasya nih di FKG USU-nya ya? Iya, kalau kenalnya udah dari NF udah kenal. Oh, jadi di NF Muti sama Tasya udah kenal ya, tapi belum deket gitu ya? Atau mungkin sama-sama tahu mau ngambil FKG, wah ini saingan nih, enggak ya?
Ya Muti? Enggak lah. Soalnya Enggak. belum gitu ini juga. Belum kenal dekat kali kan Tas kan. Mm-mm. Betul. Iya. Jadi sekarang udah dekat-dekat kali. It's okay ya. Thank you. Nah itu untuk adik-adik semua ya. Tadi Kak Muti dan Kak Tasya udah memperkenalkan diri mereka. Ya jadi dua orang ini Kak Muti dan Tiara ini adalah alumni dari kita Nurul Fikri yang ada di Pekanbaru. Namun perlu kami sampaikan juga pada adik-adik ya. Mau Nurul Fikri mana aja sih sebenarnya sama ya, dari Jakarta, Pekanbaru, Aceh, Medan dan seterusnya juga kita juga tetap sama gitu. Namun hari ini memang pembicara kita kali ini dari Pekanbaru gitu. Biasanya juga ada yang dari Aceh, ada juga yang dari Medan gitu. Nah makanya hari ini kegiatan-kegiatan kita nih Kak Muti, Kak Tasya bukan hanya dari siswa Pekanbaru aja, Kak Muti, Kak Tasya ada dari daerah-daerah yang lainnya gitu. Namun memang mayoritas yang memang gabung pada hari ini mereka yang pengen ke dokter gigi. Mungkin di sini Kak Tasya dan Kak Muti juga bisa mempertimbangkan. Nah sekarang Abang mau ke Kak Muti dulu nih, Kak Muti. Ya Bang. Iya. Nih ingat ada ya, ini kita nggak ada settingan ya. Jadi kita nih ngalir aja nanya, jadi bener-bener langsung nih. Namanya juga podcast ya. Kalau podcast mah nggak ada setting-settingan gitu. Jadi kita langsung ke pembicaranya, tanya langsung, ngalir, dan apa yang adanya diceritakan gitu. Adik-adik. Oke, nah nih Kak Muti sebenarnya sih apakah memang pilihan utamanya di FKG ini atau gimana gitu? Coba dong diceritakan Kak Muti. Oke Bang, baik. Pertanyaan tadi kan FKG itu pilihan utama Muti atau enggak? Kalau Muti pribadi sih emang dari pas masuk SMA itu pas masuk SMA itu emang udah diniatin emang pengen kedokteran gigi karena mungkin salah satu faktor pendukung pengen jadi dokter gigi itu karena kebetulan orang tua Muti salah satu itu dokter gigi. Jadi ada pengen gitu. Jadi pas 10 itu udah aku pengen FKG gitu. Jadi itu ada tolong di-mute dong yang jadi emang kelas 10 itu pilihan jurusan sih kalau nggak fakultas kedokteran, kalau nggak fakultas kedokteran gigi gitu. Kalau gitu ya. Dari kelas berapa tadi Muti? Dari kelas 10 emang pilihannya ke situ gitu. Oh, udah niat banget ya. Oke. Berarti ada landasan basic dari orang tua juga ya mensupport gitu ya sehingga bisa ngambil di FKG. Sebenarnya orang tua cuman sedikit mensupport, cuman emang selebihnya itu pilihannya itu diserahkan ke Muti mau atau enggaknya karena kan Muti nanti yang menjalani kuliahnya kan sama yang terus ke depannya. Oke, berarti ada sejalan sengalir lah antara Muti sama orang tua ya. Oke, kita ke Tasya dulu nih. Hai Tasya nih, kita mau lihat dulu nih apakah memang pilihan FKG ini menjadi dasar utama yang memang diinginkan. Iya Bang. Oke, Tasya. Kalau dari Tasya mungkin. Gimana Tasya? Iya Bang, udah kedengar Bang? Ya udah, aman. Agak ada gangguan jaringan sedikit Bang. Iya. Maaf ya Bang kalau bilang. Iya, namanya juga malam minggu. Kalau misal, bukan gitu Bang. Bukan gitu ya? Kalau misalnya dari Tasya sendiri, FKG itu sebenarnya sampai H-7 pemilihan jurusan di SBM tahun 2019 itu belum ada masuk di pikiran sama sekali, apalagi di USU. Dari awal SMA itu, dari kelas 1, dari awal Giman, udah pengennya itu FK-nya FK Unan gitu. Itu mutusin buat milih FKG USU tuh setelah berkonsultasi dengan almarhum guru BIP kita di NF Bang. Oh iya. Baru mutusin buat FKG USU gitu setelah dapat pencerahan dari beliau. Jadi sebelumnya selama Man itu memang pengennya FK gitu. Nggak ada dari kelas berapa itu? Tasya dari kelas berapa FK-nya itu? Dari kelas 10 Bang. Semenjak masuk Man, semenjak mikirin masuk kuliah kan, memang pengennya FK. Terus karena nggak dibolehin ke Jawa gitu, biar kayak nggak kejauhan, pilihnya FK Unan gitu. Jadi akhirnya ketika konsultasi itu berdamai nggak dengan diri sendiri? FK nih tiba-tiba FKG. Sebenarnya awalnya enggak ya karena banyak hasutan dari orang-orang di sekitar kayak yang dukung FK gitu kan, kenapa sih pindah ke FKG kayak gitu kan. Terus orang tua juga pertahanin aja gitu di FK gitu.
gitu-gitu. Tapi setelah mendengarkan banyak saran juga yang bilang pindah, terus mungkin Tasya pribadi juga kayak yang udah jenuh gitu Bang belajar. Maksudnya itu kayak karena SNM ditolak, pokoknya SBM-nya harus dapat, pokoknya apapun harus dapat gitu kan. Itu Oke. akhirnya makanya kayak banting setir gitu dalam seminggu Banting sebelum. setir ya. Iya, Berapa minggu sebelumnya? seminggu. Seminggu Misalnya Senin sebelum pendaftaran. seminggu sebelum masukin jurusan di webnya itu, web SBM kan, mau milih di Oh, mana. Kan 2 pilihan. Iya. Baru itu mutusin buat gak milih FK di situ. Iya, oke. Wah, berarti ini ada 2 hal yang berbeda ya adik-adik nih. Ini juga bisa jadi pelajaran kita untuk semua nih. Nah, ketika tadi Kak Muti bercerita, ya, dia sudah menginginkan FKG dan itu juga ada support dari orang tuanya sehingga informasi FKG itu dari Kak Muti oke udah fokus ke sana gitu. Namun ternyata di satu sisi ada cerita yang berbeda dari Kak Tasya gitu. Yang dimana dia menginginkan FK ya harus berubah ke FKG. Nah, begitu juga untuk adik-adik semua nih, ketika kita punya plan, maka siapkan plan A, plan B, plan C. Nah, sehingga kalau kita misalkan nggak tahu, ataupun belum tahu, atau sudah tahu pun kita perlu sisi orang lain untuk bagaimana kita berkonsultasi. Gitu kan Kak Tasya ya? Kak Tasya konsultasi, Betul. nyari wawasan. Begitu juga dengan Kak Muti, pasti konsultasi juga kan Kak Muti ya? Betul ya? Iya, Bang. Karena kan Kak Muti di NF kan kita ada BIP ya, Bimbingan Informasi Pendidikan ya, di situ Iya. juga konsultasi. Dan konsultasi itu mungkin kalau dari Muti banyak di orang tuanya tadi tentang kedokteran gigi gitu ya. Di NF juga boleh, dengan orang-orang kita terdekat juga boleh. Nah, sehingga pentingnya konsultasi itu untuk adik-adik semua, ya ini jadi catatan untuk semua ya. Pentingnya konsultasi itu adalah untuk memberikan wawasan tambahan di luar dari pemikiran kita. Ingat, jadi ada orang lain di luar sana yang memberikan pertimbangan-pertimbangan, baik itu orang tua, baik itu sahabat dekat kita, ataupun memang kalau misalkan ada adik di Nurul Fikri, itu ada yang namanya Tentor BIP. Bisa memberikan konsultasi, masukan, saran, dan seterusnya. Oke, kita lanjut nih. Kita lanjut ke selanjutnya. Sebenarnya kalau untuk Tasya, ya Kak Tasya nih, ya kita ke Kak Tasya dulu. Kak Tasya, apakah Iya, Bang. memang berarti tahu dong ketika Kak Tasya ini ada perbedaan antara FK dan kedokteran. Nah, jadi adik-adik yang sudah daftar melalui Google Form itu banyak sih mempertanyakan gitu Kak Tasya. Apa sih sebenarnya bedanya antara FK dan FKG gitu. Sehingga memang itu bisa jadi bahan pertimbangan adik-adik ketika apakah harus memutuskan di FK, apakah harus memang memutuskan di FKG. Mungkin Kak Tasya bisa nih jelaskan. Baik Bang, terima kasih pertanyaannya. Kalau untuk perbedaan FK sama FKG secara umum aja mungkin ya. Kalau Ya. misalnya pertama mungkin jelas dari materi kuliahnya, pembelajarannya. Yang pertama FK itu pastinya lebih umum, lebih mencakup ke seluruh tubuh. Kita dituntut untuk belajar semua dari ujung rambut sampai ujung kepala, itu harus dikuasai pastinya. Terus tapi kalau di FKG, memang awalnya di semester awal itu kita mempelajari semuanya secara umum juga gitu. Baik itu histologi, anatomi, kayak gitu-gitu. Itu yang umum di awal. Terus masuk ke semester 3, nanti mulai fokus ke kepala dan leher. Karena kan nanti bidang kerjanya dokter gigi itu di mulut ya. Jadi kayak fokusnya itu di kepala sama leher. Itu nggak jauh-jauh dari situ, sampai semester atas juga nanti bahasnya di situ gitu. Terus yang kedua, mungkin dari segi koas kali ya. Kalau koas enaknya FK itu dia udah ada pasiennya, nggak perlu nyari pasien gitu. Malah pasiennya itu kebanyakan. Nah, kalau anak FK tuh malah mintanya tuh doanya tuh kalau misalnya koas pasiennya jangan banyak-banyak gitu. Kalau FKG kebalikan, malah doanya tuh datangkanlah pasien gitu kan, karena di FKG sendiri tuh disuruh nyari pasien sendiri. Gak enaknya di FKG koasnya itu gitu, karena lama waktunya di nyari pasien itu. Kita nanti di departemen apa gitu, kita harus nyari kasus yang sesuai untuk kita tangani, kita nyari pasiennya sendiri kayak gitu. Terus apa lagi ya? Kalau di FKG juga kalau misalnya pas praktikum itu paskislab itu kayak lebih banyak ngerjain tangan, lebih ke kita dituntut untuk jadi seniman gitu, lebih kreatif, banyak pakai kerjaan tangan, banyak seni-seni gitulah kayak carving, gitu kan, banyak buat-buat gitu sesuatu dari tangan gitu, buat
pas di skills lab-nya gitu. Sedangkan di FK tuh mungkin skills lab-nya lebih ke tindakan gitu ya, nggak ada membuat sesuatu gitu. Karena kalau di FKG disuruh buat gigi tiruan, disuruh buat kadang nanti ada kayak nambal-nambal gitu kan di model, bukan gigi langsung gitu. Jadi kalau misalnya lebih suka ke seni, lebih suka ke kerja tangan, mungkin bisa lebih milih FKG gitu. Mungkin itu Bang. Iya, siap. Jadi sebenarnya kalau dari segi waktunya Kak, nah lebih lama FK atau FKG nih Kak, kira-kira Kak? Kalau kita bicara pada umumnya ya, kalau masalah lama atau enggak tergantung orang ya. Ya. Tapi pada umum standar rata-ratanya sebenarnya sih lebih lamaan kita ambil ke FK atau FKG nih kira-kira. Kalau misalnya FK atau FKG itu kan sama ya, ada preklinik, baru habis itu ke klinik. Kalau preklinik mungkin sama ya rata-rata, paling cepat rata-rata lah 4 tahun gitu. Mungkin bisa lebih cepat atau lebih lama, rata-ratanya 4 tahun itu normalnya. Kalau misalnya nanti di koas, yaitu mungkin sebenarnya rata-ratanya 2 tahun, tapi kayak anak FK gitu, kalau dari cutting-cutting aku sendiri yang ada aku tanya gitu kan, dia tuh lamanya koas tuh karena nyari pasien itu. Tapi nggak menutup kemungkinan juga gitu, bisa lebih cepat dari FK gitu. Normalnya 2 tahun sama sih kayak FK. Jadi kalau misalnya kita kuliahnya baik, apanya baik gitu kan belajarnya, itu 6 tahun insya Allah bisa tamat gitu. Normalnya. Itu Kak. Oh, Oke, thank you Kak Nasya. Kita ke Kak Muti nih ya, Kak Muti. Hadir Bang. Iya. Nih Kak Muti sama ya semesternya berarti sama ya? Semester 5 nih ya. Mau Nah, masuk sama Kak semester Tasya 5. ya. Satu kelas juga Kak Muti sama Tasya? Iya, Oh, kebetulan karena emang awalnya satu kelas, terus kebetulan karena pandemi, jadi di FKG itu yang awalnya ada 2 kelas digabung kuliahnya. Oh gitu. Nah, boleh dong Kak Muti nih ceritain nih di masa pandemi kan kita juga nggak tahu nih ya untuk adik-adik semua apakah emang di tahun 2022 nanti untuk kelas 12 saat ini nanti juga masih pandemi atau enggak ya. Kalau doa kita kan segera berakhir nih. Namun kalau kondisi pandemi terjadi gimana sih Kak pembelajaran nih di masa-masa pandemi ini gitu di FKG? Mungkin bisa disampaikan Kak untuk adik-adik semua. Nah, kalau misalnya selama yang pandemi ini belajar kan di kayak kata Kak Tasya tadi kan kita tuh ada preklinik sama ada yang kliniknya apa namanya biasa sebutnya koas ya kan. Nah jadi kalau misalnya di preklinik ini kayak Muti sama Tasya itu pembelajaran FKG ini kan kita tadi udah bilang kata saya juga itu tuh isinya tuh ada teori sama ada skills atau kayak praktikum gitu kan. Nah, kalau untuk yang teori itu semuanya itu daring. Nah, untuk yang skills-nya itu untuk semester-semester awal yang karena semester-semester awal itu biasanya FKG itu belum belajarnya belum terlalu menjurus, masih agak umum. Jadi itu skills lab-nya ada beberapa daring. Terus kalau misalnya yang kayak semester Muti sama Tasya itu skills lab-nya itu langsung ke sana, langsung ke Medan. Karena kan kita mengerjakan di model, nah agak sulit kiranya kayak misalnya kalau misalnya harus dilakukan secara daring. Kayaknya satu sisi juga mungkin kebijakan kampus USU-nya sendiri mungkin mengharuskan kalau skills lab itu harus datang ke Medan karena kalau dilihat dari kampus-kampus yang lain ada sih yang skills lab-nya emang di daring gitu kan, tapi kalau untuk khusus sendiri skills lab-nya harus Medan, tapi untuk teorinya itu online pakai Zoom. Gitu ya. Jadi sering bolak-balik nggak nih? Medan Pekanbaru. Sering banget, Bang. Sering banget. Jadi sering banget bolak-balik ya. Ini bisa jadi pertimbangannya nih juga untuk adik-adik semua ya. Apakah kita memang ambil nanti di dalam daerah kita, perguruan tingginya, atau memang keluar daerah. Nah, Abang mau tanya nih ke Muti nih ya. Kenapa sih harus sampai ke keluar daerah gitu? Kenapa nggak di Pekanbaru aja gitu? Atau ada pertimbangan yang lain? Karena Atau sebenarnya enak, pengen dah. yang lain? Alasan Aja. pertama, menjawab ya Bang ya, alasan Ya. pertama di Pekanbaru belum ada fakultas kedokteran gigi. Oh gitu. Nah ini ada adik yang di Pekanbaru ya. Ternyata memang di FKG di Undri ini belum ada gitu di Pekanbaru khususnya ya, yang PTN-nya. Jadi cari yang paling dekat atau cari yang Unan ada nggak tuh ya? Ada kan maksudnya? Ada Bang. Wah itu gimana tuh pertimbangannya? Jadi kebetulan Muti itu emang pengen keluar ya. Kita pengen keluar itu pengen belajar mandiri.
terus pengen bereksplor lebih juga, ketemu, maksudnya tuh pengen lebih berkembang lah kan kalau misalnya kita keluar kan, lebih belajar mandiri juga, kenal jauh dari orang tua kan. Nah, terus kenapa pilihnya Medan? Sebenarnya Muti itu cuma dibolehin sama orang tua itu kuliah di 2 daerah, kalau nggak di Jakarta itu kuliahnya di Medan. Nah, jadi emang pilihan Muti itu jatuh ke usul lah untuk FKG-nya yang di Medan. Tapi untuk di Sumatera sendiri, setahu Muti itu ada juga di beberapa FKG kayak yang Abang sebutin tadi, ada di Unan, terus ada di... Kok pelan kali suara gue? Kenapa? Kecil ya suaranya ya? Halo? Oke, lanjut. Kedengaran? Kalau saya pakai headset kedengaran sih. Mungkin kalau yang nggak pakai headset kalau lagi hujan gini. Atau dari kalau nggak kurang kedengaran bisa aja di chat, nanti saya kasih tahu biar nanti kita bisa ini kan. Mungkin bisa di Siap, Kak, volumenya siap. tinggi. Siap. Lanjut Kak Muti. Jadi setahu Muti untuk yang di dekat-dekat Pekanbaru nih yang ada FKG-nya itu ada FKG Unan, terus ada FKG Sriwijaya sama FKG USU. Nah, cuma ada 3 FKG tuh yang di Pulau Sumatera. Terus untuk akreditasi sendiri yang baru akreditasi A-nya itu setahu Muti itu baru FKG USU sama FKG Unsri. Oh, ada satu lagi FKG Unsiah di Aceh. Sama itu sih untuk negerinya. Oke. Makasih Kak Muti nih. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan kalau kita memang mau ke luar daerah ya untuk adik-adik juga. Sama kakak juga termasuk orang yang memang berpendidikan juga keluar daerah gitu. Mungkin ada pemikiran untuk mandiri atau memang pengen ngerasain gitu ketika kita mandiri ya berkuliah, mungkin ada hal-hal yang berbeda dirasakan. Nah mungkin kalau Kak Tasya nih, kenapa sih harus keluar daerah nih? Kalau Kak Muti tadi gitu ya sampaikannya informasinya, inspirasinya. Kak Tasya. Halo Kak Tasya. Iya Bang, kedengaran Bang. Gimana Kak Tasya? Pilihan keberapa sih Kak Tasya nih? FKG USU pilihan pertama dong Bang. Pilihan pertama ya. Iya. Pertama banget tadi FK ya, tapi akhirnya berdamai dengan diri sendiri, ada pertimbangannya harusnya FKG. Oke. Kalau untuk alasan milih ke luar Pekanbaru itu sebenarnya nggak dibolehin sama orang tua awalnya. Terus bujuk-bujuk, malah mintanya ke Jawa gitu kan. Masa sih yakin ke Jawa gitu kan, nanti susah, mau pulang, mau nengok gitu kan Bang, kata orang tua. Terus emang bisa tinggal sendiri gitu. Pokoknya digitu-gituin awalnya, terus kayak yakinin orang tua bisa, terus memang pengen gitu kan. Dan kebetulan kayak kata Muti juga, FKG itu nggak ada kan di Pekanbaru. Jadi makanya pilih yang paling dekat, antara Unan sama USU. Setelah dilihat dari akreditasi, yang di Unan itu masih B. Jadi mau nggak mau sih, bukan sebenarnya memang mau ke FKG USU awalnya gitu kan, mau nggak mau jatuhnya ke FKG USU. Jadinya ditaruh deh FKG USU ke pilihan pertama, gitu Bang. Iya. Gitu, siap. Taruh ya. Nah, untuk adik-adik nih ya, sebelum kakak mau lempar pertanyaan lagi nih ke Kak Muti ataupun Kak Tasya, mungkin dari adik-adik nih, mungkin ada yang mau bertanya, kakak persilakan 1 orang dulu gitu. Apa aja mau tanyakan silakan nih. Insya Allah dijawab nih sama Kak Muti dan Kak Tasya. Silakan, langsung open mic, sebut nama, dari mana, sekolahnya, dan daerah mana. Oke, silakan. Silakan. Baginda ya? Oke, dipersilakan open mic, Baginda. Kak mau nanya Kak. Oke, sebutkan nama, asal sekolah dan daerah ya. Silakan. Nama saya Emadi Nugraha Esa. Hadi ya. Dari Man 1 Pekanbaru. Oke, Man 1 Pekanbaru. Hadi, silakan. Tanya sama siapa? Mau nanya untuk nilai UTBK-nya itu kalau FKG difokuskan ke bagian pelajarannya apa aja ya Kak ya? Udah itu aja Kak. Oh gitu. Ya. Hadi. Oke, mungkin boleh Kak Tasya ataupun Kak Muti. Mungkin sebelum ke Kak Tasya, Kak Muti ya. Jadi kalau di Norviki kakak juga sebagai tentor BIP juga. Jadi terkait tentang nilai ya, yang pastinya adalah nilai itu adalah standar nasional gitu ya, terkait tentang nilai.
standar nasional yang berupa skor nasional. Namun ketika ada sih beberapa tahun yang berbeda pengalamannya. Di tahunnya Kak Muti sama Kak Tasya ini kalau nggak salah tahun 2017 ya Kak Muti ya? 2019, Kak. Kak Muti 2019 ya? Kak Iya, Tasya juga 2019 ya? iya. Bang. Oh ya berarti sama modelnya berarti 2019 TPS doang ya? Ada juga sainsnya, Bang. Nggak ada kemarin ya di Ada. Mas. Oke. Itu 2020 kayaknya. 2020 ya awal pandemi. Oke, siap. Nah, untuk Kak Tasya gimana? Kemarin fokus belajarnya mungkin persiapannya apakah memang ke beberapa bidang studi aja atau memang semua? Kalau fokus belajar, mungkin lebih ke yang bagian sains saja ya, Kak. Kalau Tasya. Soalnya kalau TPS, insya Allah Tasya belajar semua gitu. Maksudnya kayak dipelajari semua, diseriusin semua gitu. Tapi kalau untuk sains, kebetulan dari awal MAN itu kayak fisika tuh emang susah kali gitu kan Kak di Tasya. Jadi emang waktu titik terakhir, terutama kelas 12, udah kayak nggak terlalu dalamin fisika lagi. Sampai kalau konsul tuh guru fisikanya kayak kenapa si Tasya ini nggak pernah konsul fisika gitu, biologi, MTK, kimia gitu aja terus kan konsulnya, karena nggak pernah nyentuh fisika sama sekali. Jadi kalau Tasya utamain di 3 itu Kak, biologi, MTK, kimia. Lebih ke pelajaran mana yang bisa dikejar gitu sih. Oh, Kalau pelajaran yang yang emang nggak suka, nggak bisa gitu, di detik terakhir tuh emang nggak dipegang lagi gitu Kak. Iya, oke, siap. Kak Muti gimana Kak Muti? Untuk persiapannya? Belajarnya? Belajarnya sih kalau Muti standar-standar aja, biasa-biasa aja. Cuman kemarin Muti sih itu pas intensif yang setelah UN, setelah UN itu Muti intensifnya nggak di Nurul Fikri Pekanbaru, Muti pindah ke Jakarta, di Nurul Fikri Jakarta. Nurul Fikri Jakarta Kak ya? Jadi ya mungkin agak menyesuaikan lagi lah ya karena pindah, apalagi sama pengajar-pengajarnya kan karena baru kan, kalau sama yang di Pekanbaru kan udah kenal dekat gitu. Iya. Itu sih. Cuma dulu kalau misalnya untuk nilai UTBK tadi mungkin kayaknya kalau untuk kedokteran gigi itu yang dilihat kimia sama biologinya ya, tapi kurang tahu juga sih Bang. Ya, insya Allah nanti untuk adik-adik semua ya, terkait mata pelajaran apa aja yang difokuskan, ya, insya Allah nanti kakak akan sampaikan. Jadi kalau untuk Kak Muti, Kak Tasya mungkin lebih ke persiapan belajarnya aja, gitu ya. Nah, tadi Kak Muti ada seru nih, intensifnya ke Jakarta ya. Tetap di Nurul Fikri ya berarti ya? Iya, kemarin minta tolong pindahin. Emang bisa gitu Kak ya? Minta tolong, soalnya sekali apa kan Bang, kayak misalnya udah nyaman di NF, cuman kemarin itu pengen nyesuaiin lingkungan juga kan di Jakarta gitu, karena kan orang daerah nih pergi ke Jakarta, mau kuliah di Jakarta gitu. Iya. Cuman ternyata nggak rezeki di sana, rezekinya di USU. Baik lagi Sumatera ya. Iya, jadi informasi juga nih untuk adik-adik semua. Sebenarnya Nurul Fikri itu kan terpusat di Jakarta. Jadi kalaupun adik-adik tergabung di cabang Nurul Fikri di daerah lain dan pengen pindah ke daerah yang lain, it's okay, nggak ada masalah sebenarnya. Jadi Nurul Fikri itu tetap satu, nggak ada penambahan biaya dan seterusnya. Ya kan Kak Muti nggak ada penambahan biaya kan? Nggak Cuma ada, tinggal pindah doang. Yang penting beli gampang. tiket. Yang penting beli tiket ke sana kan. Nah gitu. Nah ini sedikit aja informasi tambahan kalau untuk adik-adik hari ini di Nurul Fikri, kalaupun ada pertimbangan-pertimbangan harus memang pindah ke beberapa daerah untuk tes dan seterusnya, ya it's okay, nggak ada masalah. Karena Nurul Fikri terpusat di Jakarta dan punya cabang ke beberapa daerah. Oke, nah itu untuk persiapan belajarnya dari Kak Muti dan Kak Tasya. Nah untuk adik-adik semuanya, nilai apa sih memang yang dominan? Ya ini kakak kasih informasi ini. Nilai apa sih yang memang dominan ya untuk zona kesehatan? Nah ini untuk zona kesehatan ya, bukan untuk hanya FKG saja. Ya, hanya untuk kesehatan. Jadi kesehatan itu yang perlu ketahui dulu adik-adik semuanya. Di situ ada jurusan FK, kemudian ada FKG, ada farmasi, ada FKM, ada keperawatan, dan yang lainnya. Umumnya seperti itu. Ya, atau di beberapa PTN ada pecah lagi misalkan gizi dan seterusnya. Nah,
nilai apa aja sih yang memang dominan gitu ya. Yang dominan itu kita lihat 3 mata pelajaran. Yang pertama itu adalah biologi, ya. Yang kedua adalah kimia. Yang ketiga itu adalah bahasa Inggris. Jadi ada 3 bidang studi yang dominan. Itu nanti diperhatikan di nilai UTBK ataupun di SNMPTN untuk adik-adik ya. Jadi memang start dengan sistem yang sekarang, yang pakai sistem IRT, ya. Itu sudah mulai di tahun 2019 juga sistem IRT itu. Jadi sistemnya itu berkeadilan, di mana yang dilihat adalah kemampuan siswa itu lebih fokus di mana. Nah, untuk adik-adik memang untuk tahun 2022 nanti ya mau fokus di mata pelajaran yang mana untuk zona kesehatan, terutama kalau misalkan pengen FKG maka bisa di kimia, biologi dan bahasa Inggris. Itu lebih didominankan, dimaksimalkan kemampuannya. Bukan berarti diabaikan karena memang ada 6 ya di situ ya, yang harus memang kita perhatikan juga. Tapi dominan di 3 itu. Nah, lebih fokusnya lagi, Nur Fikri kita juga punya datanya, nilai UTBK-nya itu berapa. Berapa sih sebenarnya standar untuk berapa ya? 700 kah, 650 kah, atau 750 kah gitu. Yang pastinya setiap target kita pasang nilai yang tinggi adik-adik ya. Kamu misalkan nih pasang 700 mau FKG mana insya Allah dapat itu. Nah, tapi berapa sih standar minimal untuk setiap jurusan itu? Nah, perlu diketahui bahwa setiap tahunnya itu sifatnya dinamis ya. Sifatnya itu dinamis, bisa berubah-ubah setiap tahunnya tergantung peserta yang ujian di tahun tersebut. Karena menggunakan sistem ART itu skor nasional namanya, skor nasional 650 kah, 670 kah, 680 kah, 700 kah atau 750. Ya, namun terakhir waktu itu siswa kakak ya di Medan waktu itu tahun 2020 yang masuk di FKG itu di sekitar 650 itu sudah bisa dapat gitu. Ya, jadi dia ada skor nasionalnya di situ, skala terendahnya berapa dan daya tampungnya itu berapa. Nah, namun di tahun berikutnya bisa jadi itu berubah. Kenapa? Karena bisa jadi yang persaingan yang menginputkan jurusan yaitu nilai UTBK-nya bisa berbeda-beda. Nah, namun di Nur Fikri kita punya standar skor nasional itu berdasarkan siswa-siswa Nur Fikri yang sudah tembus ya di jurusan tersebut. Oke, itu untuk adik-adik yang memang bertanya terkait bagaimana persiapan kemampuannya dan nilai UTBK-nya. Nah, pastinya ya sebagian di sini kakak yakin nih tadi pagi sudah mengikuti tryout simulasi dari Nur Fikri ya, tadi juga kita informasikan yang sudah mengikuti tryout Nur Fikri mungkin dapat nilainya, insya Allah kita nanti bakal olah tuh. Nah, makanya semakin sering adik-adik mengerjakan tryout, maka semakin terlihatlah kemampuannya berada di mana gitu. Nah, kakak mau tanya nih ke Kak Tasya sama Kak Muti, apakah tryout itu sangat-sangat membantu nggak untuk Tasya dan Muti nih untuk persiapan di SBMPTN? Kak Tasya gimana? Kira-kira Kak Tasya? Kalau Tasya sangat membantu sih Bang, karena kan Tasya bimbelnya cuma di NF kan. Jadi waktu udah sebulan sebelum SBM gitu. Jadi setiap hari itu ke NF gitu kan. Terus NF tuh kan ada aplikasinya juga. Di situ rutin juga diadain tryout-nya. Setiap seminggu sekali pasti ada tryout gitu. Terus di rankingin se-NF di file Pekanbaru gitu kan. Jadi di situ bisa lihat kemampuannya udah sampai mana gitu. Gimana aja yang kurang, apalagi yang perlu dipelajari, apalagi yang perlu ditingkatkan. Kayak gitu Bang, kalau dari Tasya. Oke. Jadi selama tryout kira-kira Tasya udah pernah dapat nilai di FKG USU itu? Masih kan nggak kira-kira? Nilai SBM yang dimasukkan ke FKG sih Bang. Nilai UTB, nilai TO, nilai TO di NF-nya. Masih kan nggak kira-kira apakah udah mencapai atau memang mendekati kan atau jauh banget atau gimana masih kan Bang yang waktu di aplikasi TO-nya itu kayak belum pernah nyampe sih, tapi kayak meningkat terus gitu sampai ke detik-detik SBM tuh meningkat terus. Meningkat terus pertama. Oke. Kalau Muti gimana Muti? Terkait tryout gitu. Kalau tryout sih pastinya membantu ya Bang, karena semakin banyak kita latihan kan semakin terbiasa ngerjain soal. Cuman karena kebetulan sistem pas tahun kami itu tahun 2019 itu kan sistem baru, sistem CBT-nya baru. Dari tulis ke CBT ya? Baru terus dari agak ini sih paling agak kaget kan karena biasa kan udah terbiasa tulis langsung CBT, dari alokasi waktunya kan juga berbeda. Jadi agak dikit sih. Cuma kalau dari materi emang TO pasti membantu.
Oke, nah itu untuk adik-adik ya. Jadi di masa-masa sebelum CBT ini emang ujian itu berbasiskan paper gitu adik-adik ya. Jadi beda kalau kita misalnya ada soal langsung ngerjain di paper itu mungkin bisa cepat. Namun untuk adik-adik nih tahun 2022 dan kedepannya itu emang udah menggunakan CBT. Ya bagaimana adik-adik terbiasa ngerjain soal itu depan layar gitu ya, depan layar. Makanya tadi pagi yang hari ini nih Kak Tasya dan Kak Muti, adik-adik ini juga ngikutin tryout dari Nol Fikri, simulasi bagaimana membiasakan diri ngerjain soal-soal depan layar, baik itu depan gadget ataupun depan komputer ataupun laptop langsung gitu. Nah, jadi di sini tryout ini untuk membiasakan adik-adik ya. Jadi kalau tadi ada pertanyaan, Kak, bagaimana untuk nilai sekian jurusan ini berapa, maka ajang tryout itulah yang nanti menentukan kamu kemampuan sampai sebatas mana dan melihat kira-kira dari seluruh peserta yang tryout itu dari segi sistem IRT-nya itu berapa sih dapatnya gitu. Nah, makanya semakin sering ada adik ngerjain tryout, maka semakin tahu kemampuannya dan tahu standarnya pada rata-ratanya setiap jurusan itu berapa. Oke, mungkin ada yang mau bertanya nih, Jarjitnya angkat tangan nih ya. Jarjit mau bertanya, angkat tangan nih. Iya. Itu cuma mau angkat tangan doang, permisi izin mungkin ya ke belakang. Bang, Atau Bang. ya, jadi mau tanya. Bang, Ya, siapa itu? Di mana? kalau masuk polisi itu harus lulusan apa? Oke, ini siapa namanya dulu dong? Excel. Excel. Iya. Dari mana SMA-nya? Dari Medan. Oh, dari Medan. SMA mana Excel? Hah? SMA mana? Mandua. Oke, Mandua Medan ya. Oke, Mandua Medan nih. Ini nanya kemana nih Kak Abang atau ke Kak Muti Katasya? Kak Muti Katasya bahasanya tentang FKG gitu kan? Kak Abang aja, Bang. Kak Abang aja langsung. Oke, boleh deh. Ya. Jadi sembari ya. Jadi kalau ada adik mau bertanya terkait tentang FKG-nya langsung juga boleh, mau tanya tentang PTN juga boleh karena kita di sini membuka itu hal semua bagaimana bisa mendapatkan yang ada yang inginkan. Oke, untuk polisi nih siapa tahu juga ada selain Excel yang pengen memang di kepolisian, adik-adik bisa memang dari tamatan SMA langsung ambil jalur kepolisian Akpol ataupun ada adik perlu belajar dulu di S1-nya misalkan kuliah dulu nanti ambil yang namanya nanti jalur perwiranya itu. Nah, tergantung jurusan. Makanya kita harus melihat nih kalau ada adik memang mau jalur dari S1-nya selesai pengen masuk ke polisi, maka pastikan memang jurusan-jurusan memang pada umumnya sering dibuka gitu. Pastikan gitu. Dokter juga ada ya. Dokter gigi juga ada gitu. Ya. Jadi beberapa jurusan-jurusan itu ada yang memang jarang dibuka jurusannya, ada yang memang sering dibuka gitu kalau untuk lulusan S1. Tapi kalau untuk ada adik misalkan untuk mau ambil jalur Akpol lulusan SMA yang pastinya banyak step tahap yang memang harus dilalui. Dan itu juga berbeda ketika lulusan SMA sama lulusan yang S1 terkait tentang jabatannya ya, itu nanti bintang sekian dan terusnya. Itu sih itu Excel ya. Pertanyaan itu nanti pastinya persiapan itu juga banyak bukan selain akademis doang ya, persiapan fisik, kesehatan, ya tinggi badan, kemudian cek yang lainnya juga banyak. Itu harus dipersiapkan kalau emang mau kepolisian. Oke, kita ada yang mau nanya nih, Nanda ya. Oke, Nanda Hanimutia. Oke, lanjut. Jadi bahas polisi, Kak. Nggak apa-apa. Ya. Pakai perkenalan dulu, Kak. Iya, boleh dong, nama dari SMA mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nanda Hanimutia dari Pekanbaru NF Sail. Iya. Ke siapa bertanya? Ke Kak Muti dan Kak Tasya. Oke, silakan. Kan tadi Kak Tasya apa Kak Muti bilang kalau koas di FKG ini kita yang mencari pasien gitu kan. Yang Hani mau tanya ini gimana sih cara cari pasiennya tuh? Apa kita pergi ke rumah-rumah gitu mau nanya mau periksa gigi nggak gitu atau gimana gitu? Oke. Silahkan mungkin Kak Tasya dulu boleh, Kak Muti juga boleh. Kalau dari yang setahu kakak ya, Nanda, nyari pasiennya itu banyak sih caranya, tergantung kita perlunya pasien yang gimana kan. Kalau misalnya kita lagi disuruh nyari pasien anak, ada cutting kakak dengar cerita dia ke SD gitu. Nah, ke suatu SD gitu lah kan di Medan. Jadi dia kayak bilang gitu mungkin izin sama sekolahnya, ada nggak murid dia yang sesuai
kriteria yang lagi dia cari gitu, kondisi mulutnya yang bisa untuk dijadikan pasien. Itu tentunya atas persetujuan orang tua atau gurunya gitu kan, nggak mungkin langsung gitu. Terus kalau misalnya untuk pasien yang misalnya untuk pasien dewasa nyari kondisi mulut yang ada sariawannya atau apanya, itu kadang sampai teman-temannya bikin status kalau ada ketemu teman atau punya kenalan yang kayak gini boleh diinfoin gitu, kayak bantuan aku asli juga kan kalau ada teman. Terus mungkin kalau buat ngebantu juga dari masa preklinik ini, dari zaman kuliah-kuliah kayak gini udah banyakin relasi gitu nanti kan, atau nyari teman-teman lain dari fakultas lain gitu, ntar kalau misalnya perlu apa-apa gitu kan atau buat nyari pasien itu kan lebih gampang gitu, kayak nggak di circle FKG aja gitu. Mungkin kalau dari aku kayak gitu ya. Oke, siap. Kak Muti mungkin ada nambahin? Mungkin nambahin sedikit ya, yang dibilang Kak Tasya tadi udah benar ya. Jadi tergantung kita lagi. Jadi kalau kita koas itu nanti kan di FKG itu sendiri kan ada beberapa departemen. Jadi nanti FKG itu nanti ada ke bagian-bagiannya lagi. Nah nanti kita jadi nanti kita ke departemen itu satu gitu. Maksudnya kayak di departemen ini nanti masuk departemen ini, masuk departemen. Nanti kalau udah ke FKG mungkin lebih ngerti lagi maksudnya gimana ya. Nah, untuk nanti pasiennya itu tergantung kita lagi di departemen mana dan tergantung dosen kita ingin mencari kasusnya itu apa gitu. Jadi ya itu di situ mungkin agak ininya FKG ya. Jadi kita harus cari pasien kita sendiri kan sesuai dengan kasus atau yang sesuai dengan kondisi yang diminta oleh dosen kita itu. Nah, carinya itu kayak kata Kak Tasya tadi emang bisa jadi carinya itu nggak mesti bisa orang-orang terdekat kita, bisa keluarga kita, bisa kawan kita, asal kita banyak relasi atau orang yang nggak kita kenal gitu. Yang penting kondisi yang diminta itu sesuai gitu. Jadi nggak menutup kemungkinan kalau misalnya jadi pasien kita itu bisa jadi teman kita sendiri atau keluarga dekat kita gitu. Itu nggak menutup kemungkinan gitu. Jadi bukan harus satu-satu diinikan gitu, enggak. Sekian aja sih. Oke, thank you. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini ada mungkin yang pengen Abang tanyakan sama Tasya dan Muti nih. Ini kan kalau dokter gigi pastinya dong kita fokusnya di gigi ya. Nah gitu, nggak mungkin ke gigi-gigi yang lain gitu. Ataupun ke hal-hal yang lain. Namun juga udah jurusan kedokteran gigi. Kira-kira nih bagi Kak Tasya dan Kak Muti nih, apakah ada sesuatu hal yang mungkin ada orang merasa, waduh dokter gigi nih bahas gigi orang gimana gitu ya. Gigi orang dilihat-lihat gitu, mungkin diperiksa, kayaknya geli gitu deh. Atau gimana? Ada nggak pengalaman hal seperti itu, pemikiran-pemikiran seperti itu sehingga, waduh ini tantangan banget nih harus meriksa gigi orang. Kan gigi orang macam-macam ya bentuknya gitu ya, dan kondisi-kondisinya gitu. Nah gimana kira-kira Kak Tasya mungkin ngelakukan hal-hal seperti itu? Tasya dulu nih Bang. Oke. Ya boleh, Tasya gimana tuh? Mungkin ada pernah dengar kayak gitu kan? Mungkin kalau di awal-awal masuk dulu, Tasya pribadi juga ngerasa kayak gitu ya Bang, kalau ngelihat kondisi mulut orang gitu kan. Misalnya waktu lagi kuliah, nanti ditampilin dosen slide kan, mulutnya gini, giginya gini, itu kan kayak geli sendiri kan, karena belum terbiasa ngeliatnya kayak gitu. Terus juga dengar dari orang gitu kan, ih nggak jorok emang kayak megang mulut orang gitu kan, sampai nyentuh giginya gitu kan. Tapi kan kita ntar pakai sarung tangan gitu kan, kerjanya steril lah gitu kan, Bang, nggak mungkin kayak langsung tangan gitu. Terus makin kesini, makin lama, semakin banyak yang diketahui, semakin banyak yang dipelajari, kayaknya udah hilang gitu, kayak nggak mikir itu lagi gitu Bang. Malah kalau ngomong sama orang tuh merhatiin giginya gitu, malah saking keseringannya bahas gigi, setiap hari gigi, pagi sampai sore gigi, yang diceritain gigi gitu kan. Jadi kalau ngomong sama orang, giginya gini, malah ngeliat giginya gitu kan, karena udah kayak kedoktrin gitu kan, karena setiap hari mikirnya gigi gitu. Terus malah mungkin kalau misalnya ntar memang diizinkan sama Allah, amin, kalau jadi dokter gigi malah jadi kebanggaan tersendiri ya. Kalau misalnya kalau gigi itu kan kayak kalau kita ngomong pasti giginya kelihatan gitu. Kalau gigi orang kayak nggak rapi atau dia nggak nyaman sama giginya, itu pasti mengganggu dia kan, terutama estetis gitu. Kalau misalnya sebagai dokter gigi bisa membanggakan tersendiri gitu sebagai profesi kita gitu nantinya Bang. Iya, oke, siap. Berarti memang ada ternyata hal-hal seperti itu ya. Ada Bang, awal-awalnya pasti wajar itu. Oke, dari Muti gimana Muti? Muti, ada nggak ngalami hal-hal seperti itu? Mungkin ada orang bilang, oh gini dan seterusnya.
Gimana nih dari Muti nih? Menanggapi hal-hal seperti itu. Muti masih ada? Kalau Muti Hah? bentar. Kalau Muti sendiri, kalau misalnya dulu iya sih kayak apa sih gitu, geli gitu kan, apalagi kita kayak langsung melihat begitu begitu ada orang buka mulut kita langsung melihat kan, langsung ini. Cuman karena udah terbiasa, nanti pasti kan apalagi kita kan nanti kalau kan udah terbiasa tuh kayaknya udah nggak ini lagi, karena kan kayak kata Tasya tadi kita juga pakai masker, apalagi pandemi kayak gini maskernya pun udah berlapis-lapis, pakai face shield dan lain-lain kan. Jadi kalau untuk itu kayak inilah. Cuman paling ya ada unik-uniknya gitu lah paling. Karena lihat gigi orang beda-beda. Ada yang bersih, ada yang gimana gitu. Ya, ada gimana gitu ya. Jadi untuk adik-adik nih berarti perlu hati-hati nih kalau jumpa sama orang kedokteran gigi ya. Jadi bukan mata kita yang lihat, giginya yang lihat ya. Bang, izin bertanya boleh bang? Oke, siapa itu? Oke, Excel, silakan. Bang. Excel lagi. Ini berhubungan dengan dokter gigi atau polisi nih? Enggak, Excel ini. polisi lagi nih. Gimana Sel? Kenapa ya kalau orang habis lulus kuliah banyak yang jadi pengangguran bang? Oh gitu. Oke. Mau jurusan apa aja? Iya bang, jurusan apa aja bang? Oh gitu. Oke. Kita tampung dulu ya. Ini kan boleh deh. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan yang kayak tadi kita ini ya, karena kita masih fokus di dokter gigi ya, ataupun ke zona kesehatan. Insya Allah nanti selalu akan kita jawab gitu. Jadi kita fokus dulu nih. Ada Jenny. Ya kak. Jenny ini angkat tangan nih. Jenny Adelia. Oke, silakan Jenny dari SMA mana dan nama? Nama saya Jenny Adelia Medan dari Ya, SMA. Mandua Model Medan. Oke, Mandua. Oke, silakan Jenny. Kak mau tanya dong sama Kak Tasya, waktu dulu persiapan untuk masuk kuliah, gimana supaya konsisten dalam belajar gitu? Saya nggak kalau misalkan ke distract tuh supaya balik lagi gimana? Kak. Oke, konsisten dalam belajar ya. Kalau lagi males atau lagi gimana sih ngatisnya gitu ya, Jenny? Iya, Kak. Oke. Siapa dulu boleh? Mau Tasya atau Muti boleh? Yang pastinya setiap orang kalau lagi belajar tuh pasti pernah malas, pernah lagi down gitu. Mungkin Kak Tasya atau Kak Muti ini bisa sharing ya. Bagaimana sih untuk ngatasi hal seperti itu? Silakan bebas mau Kak Tasya atau Kak Muti dulu. Bang, jawaban saya belum di di Excel. Nanti insya Allah di akhir tuh ya, di closing insya Allah nanti kakak jawab. Ya, Sel. Aman, Sel? Nggak nyambung bang pertanyaan si Excel bang. Iya, nanti lah itu. Insya Allah di closing tuh nanti, aman. Kita fokus ke dokter gigi dulu. Atau persiapan belajarnya. Oke, Kak Muti atau Kak Tasya gimana? Atau Kak Tasya mungkin? Iya bang. Tadi ada gangguan jaringan sedikit bang. Ada gangguan jaringan ya. Maklum lah malam itu ya. Banyak pakai jaringan. Kayak gitu. Kayak gitu. Oke, Kak Tasya. Iya bang. Ya, kenapa tadi tuh bang pertanyaannya bang? Pasti Kak Tasya pasti pernah malas dong belajar ya. Pernah. Atau semangat terus kan nggak mungkin ya kan. Jadi gimana nih persiapan belajarnya itu komitmen, konsisten. Kalau lagi malas gimana ngatasinnya gitu. Kak Tasya gimana kira-kira? Mungkin kalau lagi malas, kalau Tasya sendiri ya bang, ambil istirahat bentar kali, misalnya belajar gitu kan. Tapi setiap hari itu pasti ada belajar gitu. Tapi kalau misalnya lagi malas, udah pagi sampai siang nih belajar misalnya, nggak sampai siang juga sih ya, misalnya 2 jam gitu kan, 2 jam. Terus ya sebenarnya tuh targetnya 3 jam gitu kan, nyelesain bahas soal gitu, berapa soal. Tapi kayak di tengah udah bosan, udah jenuh, udah nggak bisa mikir lagi gitu. Jadi berhenti gitu, ngelakuin hal-hal yang bikin senang aja, yang bikin puas gitu. Yang kalau kita keterusan ngerjainnya ntar ingat lagi kan, harus bahas soal lagi gitu. Diselingin aja sama hal yang bikin senang, jangan dipaksain. Kalau dipaksain justru kan kitanya nggak fokus gitu kan, malah jadi beban gitu kan, nggak enjoy gitu bang ngerjainnya. Tapi jangan yang sampai keenakan juga ngerjain hal yang kita senang itu. Ingat juga gitu kan tujuannya apa gitu, belajar gitu. Targetnya gimana
Gitu, Bang. BTW ini Kak Tasya kira-kira apa tuh yang disenenginnya tuh? Nah, itu mungkin tiap orang beda-beda ya kan, siapa tahu ya kan. Yang disenengin Kak Tasya Iya. itu juga disenengin sama adik-adik lain gitu. Kalau misalnya Tasya kalau lagi di rumah paling misalnya lagi belajar, nonton kali ya Bang, drakoran gitu, satu episode drakor. habis itu balik lagi ngerjain soal. Oh, berarti emang Kalau harus misalnya lagi dibatasin ya? Harus Iya. dibatasin ya? Kalau nggak Paling kebablasan ya? iya, kecuali Sabtu Minggu lah gitu. Kalau misalnya Senin Iya. sampai Jumat, kalau Tasya pribadi ya, kalau Senin sampai Jumat tuh belajar gitu. Tapi kalau udah bosan, bolehlah nonton satu episode gitu. Iya. Tergantung sih, itu kan nggak bisa main semua orang gitu kan Bang. Jadi kalau misalnya lagi di NF, kayaknya nggak ada bosannya karena kan bahasnya rame-rame gitu kan. Terus kalau nggak ngerti langsung nanya gitu ke kakaknya, ke abangnya gitu Bang. Iya. Karena kalau di NF itu kan kalau Bosannya seringnya kalau sendiri di rumah. Oh gitu. Iya, Bang. Jadi kalau misalkan konsul bareng-bareng sama kawan di NF, jadi ada termotivasi gitu ya, Iya. energinya juga ada gitu ya. Kalau misalnya Oke. lagi bosan juga Thank you. disemangatin lagi. Iya, Bang. Iya. Kak Muti gimana nih? Kak Muti, kira-kira dalam belajarnya konsisten komitmennya, kalau lagi malas gimana ngatasinnya? Boleh dong sharing sama adik-adiknya. Oke, Bang. Kalau Muti sendiri, kalau misalnya konsisten komitmen belajarnya itu ingat tujuan sih, kalau jadi kan emang kita kan kadang kalau belajar itu kan gampang ke distraksi ya, pasti banyak hal kan ke distraksinya. Nah kalau Muti sendiri itu ingat tujuan gitu, ingat alasan kenapa Muti harus belajar gitu. Jadi kalaupun ketika nanti Muti lagi ke distraksi, ingat lagi gitu kayak tujuan Muti itu harus belajar untuk apa, misalnya untuk masuk PTN, berarti kalau misalnya lagi ini, ingat kalau misalnya Muti nggak belajar, ya nanti ada resiko yang harus Muti hadapin kan gitu. Terus kalau misalnya apa aja tadi Bang pertanyaannya, boleh diulang? Kalau lagi males, kan pasti pernah males dong Kak Muti. Kalau lagi malas, kalau Muti sih tipenya pandai-pandai mengatur waktunya ya kan, tiap orang beda-beda waktunya. Kalau Muti pribadi itu sukanya belajarnya tuh sambil-sambilan kalau Muti. Sambil apa tuh Kak, kira-kira Kak? Kadang sambil misalnya di NF kan kita tadi bilang sambil konsul tuh kan bisa. Terus kalau misalnya lagi sendiri di rumah tuh kadang saya suka sambil dengerin lagu, atau kadang sambil nonton itu juga suka belajarnya. Oh gitu, nyambil ya? Nyambil bukan belajar yang materi gitu sih, karena kan kalau materi, karena kan kalau kita intensif nih kan kalau yang pas masa-masa intensif itu kan kayak banyak ngulang-ngulang soalnya, sama ngulang-ngulang review materi yang lalu kan Bang, jadi paling sambil ngerjain soal gitu. Iya. Oke. Jadi tiap orang pasti pernah males nih adik-adik ya, termasuk Kakak juga pernah males, Kak Muti pernah males, Kak Tasya juga pernah males, semua orang di dunia ini pasti pernah males. Namun setiap orang itu punya apa? Awak juga sering malas. Iya, Axel ya? Iya, jadi setiap orang tuh punya malasnya masing-masing dan tahu bagaimana mengatasi terhadap hal tersebut. Oke, kita lanjut ya. Sebelum ada yang bertanya lagi, Kakak sempat terpikir aja nih kira-kira nih untuk Tasya dan Muti. Kira-kira ini pertanyaan agak iseng-iseng aja sih sebenarnya. Kak, kalau kita misalkan mau masuk kedokteran gigi, apakah memang dari segi kita pun gigi kita harus bagus tuh gimana itu kira-kira Kak? Atau ada tanya dininya nggak tuh? Ngaruh nggak kira-kira tuh di situ? Masa kita menjadi dokter gigi tapi gigi kita kurang baik gitu? Ada nggak hal seperti itu kira-kira Kak? Iseng aja sih, terpikir gimana kira-kira Kak? Boleh Muti izin jawab Bang? Iya. Jadi kalau tadi Abang kalau misalnya kita jadi dokter gigi, ada nggak perasaan gigi kita tuh harus bersih atau gimana gitu ya, harus bagus gitu ya Bang ya. Kalau Muti, pendapat pribadi Muti sendiri, karena kita tuh kan menjadi dokter gigi gitu, kita jadi dokter gigi itu kan sebagai edukator, pemberi edukasi, sebagai pengobat juga. Jadi menurut Muti, kalau kita ingin memberikan saran atau nasihat dan mengobati kepada orang lain, alangkah baiknya dimulai dari diri kita sendiri gitu. Jadi bukan harus, tapi alangkah lebih baik kalau misalnya gini, kita sebagai dokter gigi atau kita jadi mahasiswa kedokteran gigi, kita mau ngasih tahu nih ke orang-orang kalau misalnya sikat gigi itu harus 2 kali sehari. Sementara kita sendiri sikat giginya nggak 2 kali sehari, kan itu agak gimana ya gitu kan. Jadi
kebiasaan, bukan maksudnya itu bukan berarti giginya harus yang putih bersih rapi, enggak, cuman minimal inilah ya yang kayak kebersihannya udah mulai terjaga lah, apalagi semenjak masuk kedokteran gigi kan pasti ada ilmu-ilmu yang udah mulai dimengerti gitu, lebih didalami gitu. Itu sih kalau dari Muti, Bang. Iya, siap. Dari Tasya mungkin ada pandangan apa tambahan tuh gimana? Kira-kira gimana tuh Tasya tuh? Iya Bang, setuju sama yang dibilang Muti sebelumnya. Sebenarnya itu bukan requirement wajib seorang dokter gigi gitu kan. Tapi pastinya kalau kita ngobati orang, kalau kita ngasih saran ke orang, mesti kita berkaca ke diri sendiri dulu. Kalau misalnya kita nyuruh orang, tapi kondisi kita sendiri nggak seperti itu, ya seminimalnya kayak yang dibilang Muti tadi, setidaknya bersih, kita udah tahu kapan waktu yang benar untuk nyikat gigi, baru kita bisa nyuruh pasien kita atau minta pasien kita ngelakuin hal itu, gitu Pak. Minimalnya gitu. Siap. Berarti mayoritas nih orang di kedokteran gigi, wah terjaga lah ya. Minimal gigi diri sendiri gitu ya. Oke. Jadi nih Kak, kan saya juga alumni USU nih, ya kan Kak Tasya dan Kak Muti. Saya juga di USU. Jadi udah tahun 2009 lah masuknya. Tahun 2000 berapa ya? 14 lah tamatnya. Kurang lebih 4,5 tahun. Kak awak juga ada di USU, Bang. Namanya Eki. Ya, saya. Thank you, Sa. Oke. Jadi apa tuh gue jadi lupa kan pertanyaan ini. Ini kalau dilihat nih Kak Muti, Kak Tasya nih, tapi nggak tahu sekarang ya. Apakah memang di FKG itu mayoritas perempuan, Kak Muti dan Kak Tasya gitu? Ini kalau kita lihat gender ya antara laki-laki dan perempuan gitu. Dan apakah nanti nyatanya di lapangan itu gimana? Terkait tentang gender antara laki-laki dan perempuan nih sebagai seorang dokter gigi. Gimana sih tanggapannya Kak Muti dan Kak Tasya? Kira-kira. Tasya kayaknya lagi ada masalah koneksi itu, Bang. Iya, kayaknya agak koneksi Tasya, iya. Mungkin Bang, kalau untuk laki-laki maupun perempuannya, jadi di FKG itu ada canda-candaan. FKG itu kebanyakan dari fakultas kebanyakan gadis. Karena emang banyaknya perempuan gitu di FKG. Padahal kalau dilihat emang di Indonesia mayoritas FKG itu kebanyakan perempuan. Mungkin karena ada seni-seninya ya, mungkin makanya banyak perempuan gitu ya, karena ada seni-seni haus-hausnya gitu kan. Tapi gitu. Kalau misalnya di luar itu setahu Muti justru yang dokter gigi itu justru lebih banyak laki-lakinya daripada perempuannya gitu. Tapi walaupun bisa dibilang sih kalau di FKG USU sendiri ya laki-lakinya itu agak sedikit minoritas gitu. Cuman emang kadang-kadang justru kerjaan FKG itu agak mirip-mirip kayak tukang. Jadi justru sebenarnya laki-laki yang lebih cocok ngerjainnya gitu. Kayak tukang gimana Kak? Ini seru nih bisa kita bahas. Kayak tukang gimana Kak? Maksudnya itu kayak gimana tuh? Jadi contoh nih ya. Ya contoh. Kami itu di FKG itu kemarin ada buat lilinnya itu dicetak, terus harus dipres. Dipresnya itu pakai alat pres besi gitu. Nah itu kan keras gitu kan. Nah itu kan biasa ngepres dari besi gitu kan bisa kerjaan laki-laki kan yang bisa kayak gitu kan. Kami perempuan susah gitu kan. Paling gitu sih Bang. Banyak lagi yang lainnya tuh kayak apa itu kayak ada mencetak gigi nanti pakai semen gitu. Bukan semen sih, baca bahasannya kalau di FKG namanya dental stone, tapi mungkin orang lain kenalnya kayak semen gitu. Gampangnya semen gigi lah ya. Oke. Jadi memang, saya baru dengar nih kepanjangan dari FKG Kak Muti ya. Terima kasih atas inspirasinya Kak Muti. Fakultas kebanyakan gadis. It's okay. Jadi kalau pernah ada di sini yang laki-laki mau main FKG, nggak ada masalah juga gitu. Jadi terkait bagaimana profesi suatu bidang itu ya laki-laki perempuan bisa ngejalaninya. Sama kayak tadi misalkan kalau Aksul nanya tentang polisi, ya laki-laki perempuan juga ada polisi kan gitu Sel ya. Oke, Kak Tasya udah muncul belum nih? Atau masih gangguan? Udah Bang. Maaf ya Bang sebelumnya. Iya, nggak apa lagi hujan ya di sana Kak Tasya? Enggak Bang.
Aman kok. Oh, Nggak hujan. Iya. Kalau lagi hujan mungkin untuk meredakan sesuatu yang panas. Oke. Asik. Oke. Siapa itu? Oke, lanjut Kak Tasya. Kak Tasya nih gimana pandangan Kak Tasya nih terkait gender nih kalau misalkan di FKG itu. Apakah memang apakah ada ini enggak? Kan kalau tadi Kak Muti kan bilang memang minoritas laki-laki ya. Ada ini enggak apa namanya? Sedikit gimana ya? Kan biasanya kalau laki-laki yang minoritas biasanya apakah ada diguroin atau memang agak maksudnya laki-laki di FKG nih banyakkan perempuan gitu. Ada nggak tuh? Ada sedikit diskriminasi nggak kira-kira? Nggak diskriminasi sih Bang, malah mungkin lebih kayak lebih dibutuhkan gitu ya Bang, kayak dibilang Muti tadi kan, kalau misalnya Pas lagi ngerjain ngepres, yang suruh press. berbau-bau tukang-tukang gitu kan, iya, waktu itu Tasya kelompoknya tuh nggak ada laki-laki, jadi sampai ke waktu itu berbarengan sama kelompok lain, beda ruangan, sampai pergi ke ruangan sebelah, kita laki-laki buat bukain presnya gitu, karena nggak ada cowok, malah suatu saat laki-laki itu dibutuhkan gitu Bang, nggak dikucilkan lah, nggak diskriminasi. Enggak ya. Ada untungnya juga, ada cowok gitu. Iya. Laki-laki kebanyakan yang di polisi, Bang. Oh gitu ya. Ya Sel ya. Siap. Udah gitu aja. Thank you, Bang. Oke, thank you Sel. Thank you. Sel. Jadi memang nggak ada masalah tadi ya untuk laki-laki dan perempuan ya, kalaupun memang mau masuk di kedokteran gigi terkait hal tersebut, profesi apapun itu juga nggak ada masalah gitu. Oke, ini kita sampai jam 9 nih, udah jam berapa ya? Udah jam 9 lebih nih ya ternyata ya, nggak kalau podcast dia memang nggak terasa ya kan. Waktu itu cepat berlalu. Saya kasih kesempatan lah untuk 2 orang penanya terakhir nih untuk adik-adik sebelum kita selesai. Kalau ada yang bertanya, kita utamakan dulu untuk adik-adik yang berhubungan dengan kedokteran gigi ataupun dunia kesehatan. Silahkan jika ada yang bertanya langsung saja. Itu ada Ading Anugrah mungkin, silahkan. Ading. Ini. Oke, berhubungan dengan FKG kan? Iya. Iya. Silakan nama, sama sekolah. Yang kita tadi Kak. Nama Muhammad Ading Anugrah Esa dari MAN 1 Pekanbaru. Oke, silakan. Oh, Ading tadi ya. Siap-siap, Ya. Ding. Untuk susahnya mencari pasien itu faktor-faktornya apa aja gitu Kak? Apa karena dari masyarakat Indonesia sendiri yang kurang peduli kan kesehatan gigi? Dan kalau untuk dokter gigi ada nggak spesialisnya gitu S2-nya itu misalnya mempelajarinya kemana gitu Kak? Kalau spesialisnya. Oke. Ading mau rencana dokter gigi, Ading? Penasaran aja sih. Oh, penasaran. Oke. Oke, silakan. Mungkin Tasya atau Muti bisa sampaikan. Yang pertama terkait bagaimana susahnya pasien nih, atau mungkin langsung ke sini aja mungkin Tasya untuk kasih gambaran juga lah untuk edukasi ke adik-adik semua nih. Gimana sih sebenarnya kondisi orang-orang Indonesia ini terkait kesehatan gigi gitu? Nanti itu bisa berhubungan dengan ke pasiennya itu. Gimana Kak Tasya atau Kak Muti? Tasya izin jawab ya Bang ya. Kesadaran orang Indonesia ini gimana sih pada umumnya gitu terkait? Kalau kesadaran masyarakat Indonesia sendiri tuh kalau bisa dikatakan itu cukup rendah ya Bang. Kalau terkait dengan kebersihan gigi dan mulut. Karena pertama sebenarnya kurang edukasi, kurang pendidikan gitu, kurang tahu informasi gitu. Kalau misalnya dari hal yang wajar aja lah. Kalau misalnya menyikat gigi itu kan 2 kali sehari. Mayoritas masyarakatnya itu pasti nyikat giginya itu pas mandi gitu kan. Mandi itu pasti kalau misal pagi sebelum sarapan, malam sore, mandi yang kedua sore gitu. Sebenarnya menyikat gigi itu kan waktu yang benarnya bukan kayak gitu kan. Pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Mereka tahu 2 kali sehari, tapi di waktunya salah gitu. Itu juga mempengaruhi kebersihan mulutnya sebenarnya gitu kan. Terus yang terkait susahnya nyari pasien tadi tergantung faktor dari mana ya. Kalau misalnya faktor dari pasien yang kita cari itu sebenarnya juga ada masalahnya karena pasti kebanyakan orang kalau misalnya dijadikan pasien itu kira-kira bakal jadi kelinci percobaan koas gitu kan, bakal jadi ini pasti dibikin sakit nih, nggak mau disembuhin, pasti buat jadi kelinci percobaan dia doang gitu. Padahal kan kita kerja juga anak koasnya, anak mahasiswinya juga kerjanya itu di bawah bimbingan di bawah
bimbingan dosennya kan Bang, nggak mungkin kayak ngerjain sendiri gitu, pasti ada yang ngarahin, pasti ada yang lihat gitu. Tapi itu dia, karena masyarakat awam tadi kan pasti mikirnya kalau kita, apalagi kalau yang nggak kenal sama sekali sama dunia FKG kan, mau nggak jadi pasien, nanti adalah kita kasih imbalannya gitu kan. Kalau dia kecil pasti kita kasih sesuatu gitu kan, pasti dia nggak mau orang tuanya, nih anaknya pasti jadi keji percobaan kayak gitu. Nah kalau dari kitanya sendiri susahnya tuh karena kadang kasusnya ya Bang, kayak memang jarang gitu di masyarakat gitu. Pas nyari tuh kayak masyarakat tuh jarang gitu yang punya kayak gitu, sedangkan kita dituntut untuk nyari pasien sendiri, di situ sih kadang kendalanya gitu Bang. Oke. Thank you. Kak Muti mungkin bisa lanjut ke pertanyaan kedua. Apakah ada Kak yang Kakak tahu terkait lanjutan S2 spesialis itu gimana di dokter gigi? Mungkin Kak Muti bisa lanjut? Oke Bang, izin menjawab ya Bang. Ya, Nah jadi siap. untuk sekolah kedokteran gigi itu sendiri, ini sedikit review ya dari dari awal. Kalau sekolah kedokteran gigi itu sendiri kan ada S1-nya. Nah, S1-nya itu untuk meraih gelar dokter giginya. Nah, jadi sekolah kedokteran gigi itu, kayak tadi yang dijelasin di awal, itu ada 4 tahun preklinik atau belajar teorinya, terus ada 1,5 sampai 2 tahun itu untuk klinik atau koasnya. Itu kan untuk mendapatkan gelar dokter giginya. Nah, nanti setelah S1 kita dapat gelar namanya sarjana kedokteran gigi, supaya kita bisa praktek, kita harus ngambil profesi supaya kita dapat gelar dokter giginya. Nah, untuk pengambilan spesialis, sebenarnya spesialis itu sama S2 itu berbeda. Namun di beberapa universitas itu, setahu Muti itu ada yang kayak misalnya double degree ya. Jadi sekali dia kuliah untuk lanjutannya itu bisa dapat spesialis sama sarjana S2-nya gitu. Mungkin agak tinggi bahasannya. Jadi kalau di kedokteran gigi itu sendiri, spesialis itu kan artinya kan kita lebih mendalami dari suatu materi tertentu kan. Nah, ada 8 spesialis yang ada di kedokteran gigi itu ada bedah mulut, terus ada ortodonti namanya yang berkaitan dengan kawat-kawat gigi, terus ada perio tentang gusi-gusi, terus ada konservasi gigi tentang tambal-tambal, terus ada prosto itu tentang buat gigi palsu, prostodontia namanya, terus ada kedokteran gigi anak, penyakit mulut, sama untuk radiologi, untuk konservasi foto. Mungkin itu sekilas aja ya pengenalan spesialis-spesialisnya gitu. Jadi kayak spesialisnya kalau dokter gigi itu nanti kuliah lagi, rata-rata tergantung spesialis apa yang diambil, rata-rata kuliahnya itu mungkin 5 tahunan gitulah kuliahnya. Jadi beda dia sama S2 gitu. Iya. Jadi kalau Kak Muti kira-kira ada rencana untuk nanti ke depan? Pengennya sih ada ya Bang, pengen spesialis itu. Cuman lihat nanti ke depannya gimana. Soalnya kan spesialisnya kan agak lama juga gitu. Pengen sih Bang gitu. Halo ya Bang. Oh, udah. Oke, lihat nanti gimana. Oke, ini adik-adik kalau kita lanjut mungkin bisa sampai jam 12 malam nih ya. Jadi kita juga mudah-mudahan inspirasi yang telah diberikan sama Kak Muti sama Kak Tasya yang luar biasa. Kak Muti, Kak Tasya nih closing statement aja sih untuk adik-adik nih terkait bagaimana mereka berjuang terhadap impiannya ataupun di dunia FKG juga boleh ya. Untuk pertanyaan kita, ada yang mau bertanya lagi? Boleh nggak satu aja Kak? Gimana nih Kak Muti atau Kak Tasya nih? Satu lagi boleh? Belum dijawab Bang. Boleh dong Bang. Boleh tanya. Boleh. Oke, terakhir. Boleh ya Kak, minta waktunya. Oke, terakhir. Ya, oke, terakhir. Jadi kan hanya mau nanya nih, kan ada nih Kak orang yang mau kita selesaiin kasusnya. Terus gimana caranya kita nih ngeyakinin orang nih kayak percaya sama aku kalau aku tuh nggak bakal kayak apa ya, biar dia percaya sama kita kalau kita tuh bisa gitu Kak. Terus gimana caranya kalau misalnya orang ini yang kita kerjain kasusnya itu ternyata semakin parah, sebenarnya itu buat gimana ya, mau dia untuk sehat, cuman dia bakal merasakan sakit yang kayak gini dulu gitu. Tapi dia mikirnya, kok ini sakit kali ya gitu. Terus dia marah ke kita, gimana tanggapan kita kalau dia marah gitu Kak? Oke. Mungkin bisa Kak Muti atau Kak Tasya langsung. Boleh. Ya.
Jadi tinggi juga bahasannya udah sampai situ ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya ada pasien itu untuk membangun kepercayaan antara dokter gigi dan pasien itu, menurut Muti pribadi, kita bangun dari komunikasi. Jadi ketika pasien datang itu kan kita pertama tuh kan melakukan komunikasi, interaksi sama pasien. Nah, untuk membangun kepercayaan itu kita melakukan interaksi, gimana interaksi yang tepat dan sesuai sehingga pasien itu percaya dia sama kita untuk menceritakan keluhannya dan melakukan pengobatannya gitu. Terus kalau misalnya tadi pertanyaannya apa satu lagi yang terakhir? Gimana kalau misalkan kalau ada jadi masalah udah diobatin tapi padahal sebenarnya itu efek dari pengobatan gitu. Sering ya banyak pasien yang begitu, tapi kalau dalam dunia kedokteran itu sendiri, termasuk dunia kedokteran gigi, intinya saat kita merekomendasikan atau seperti itu menganjurkan suatu perawatan kepada pasien, itu sudah pasti didiskusikan dulu sama pasiennya. Jadi otomatis pasiennya itu udah setuju. Nah, walaupun ada sakit, itu nanti bisa dikonsultasikan dengan dokter giginya. Jadi kita kasih cara-cara supaya sakitnya hilang tuh gimana gitu. Jadi kalaupun jadi gini loh, bukan berarti kita dokter gigi kalau misalnya itu demi kebaikan pasien ya harus tahan lah, bukan berarti seperti itu, karena gimana pun semua itu tergantung sama pasiennya. Kita di sini membantu tapi bukan kita yang menentukan keseluruhannya. Jadi kita tetap harus minta persetujuan pasien dengan tindakan kita gitu loh. Misalnya kita merekomendasikan tindakan ini, dia sakit tapi ini untuk kesembuhan pasiennya. Nah, kita tetap harus diskusi dan nanya pendapat pasiennya, setuju nggak dilakukan tindakan seperti itu gitu. Kalaupun emang bukan kapasitas kita untuk melakukan tindakan itu, nanti itulah gunanya spesialis, nanti bakal dirujuk ke spesialis-spesialisnya gitu. Siap. Kak Tasya ada tambahan kan dari pertanyaan Hani tadi? Ada yang mau ditambahkan dari Kak Tasya? Masih gangguan sinyal? Iya Bang, hadir Bang. Oh, masih hadir. Ada tambahan mungkin dari Kak Tasya gimana kira-kira? Mungkin lebih ya komplainan terhadap pasien mungkin ada ya. Tambahan Apakah apa tuh, memang Bang? ada nggak diajarin kira-kira? Ya Allah, Ada nggak diajarin kira-kira ilmu komplainan pasien di mata pelajaran gitu? Mungkin lebih ke arah ke situ mungkin. Coba kita tambahan. Loading kayaknya ya. Sinyal Tasya lagi nggak bagus tuh Bang. Nggak bagus ya kayaknya ya. Oke. Oke, mungkin langsung aja nih ke Kak Muti ya. Kak Muti, sebenarnya ada nggak mata pelajarannya tuh untuk ngatasin pasien gitu? Dari segi apakah memang ada pelajari tentang komunikasi atau gimana gitu? Ada Bang, pelajarannya ada. Untuk belajar komunikasi antar pasiennya itu ada. Cuma mungkin untuk prakteknya nanti kan kadang teori itu kan nggak sesuai dengan prakteknya. Kadang kita pelajarin ini, yang datang sama kita ini gitu kan. Jadi nanti paling-paling seiring berjalannya waktu nanti kita akan terbiasa sendiri gitu. Pembawaan diri kita sendiri kan nanti kan dapat arahan juga dari dosen-dosen kita kan, dan dari senior-senior gitu. Tapi untuk pelajarannya itu emang ada gitu untuk komunikasi interaksi antara lokal pasien. Oh gitu ya, siap. Oke, untuk adik-adik semua ya, itu kakak sudah kirimkan link absensi kegiatan kita pada malam hari ini. Silakan bisa di input ya. Insya Allah kita kegiatan malam ini ada memberikan sertifikat kepada peserta semuanya. Jadi silakan di isi ya link absensinya. Oke, mungkin langsung saja kalau kita tampung bisa sampai jam Bang, berapa ya? Yang isi orang tua atau diri sendiri, Bang? Orang tua maksudnya? Itu bapak ibu ditanya. Ya, itu diri sendiri aja nggak apa-apa. Karena itu kemarin ada acara webinar orang tua. Ya, isi nama sendiri aja ya. Bang, kalau nggak les di NF gimana, Bang? Yang nggak apa-apa, di-stripkan aja. Soalnya ada disuruh isi gitu. Cabangnya di mana? Oh, cabangnya di mana? Oke. Kita ubah dulu ya. Sesuai kotanya aja Bang Yoki. Oh, absensi yang satu lagi. Sesuai kotanya kan bisa tuh. Oh iya, udah dibuka ya? Sesuai kotanya kan bisa pilih adik dari mana, contoh dari Medan, klik aja Medan.
Oh iya, gitu aja mungkin ya. Silahkan. Oke, gitu aja mungkin adik-adik ya terkait tentang apakah kalau nggak les DNF juga nggak apa-apa. Tapi pilih aja sesuai lokasi yang ada adik-adik berada di daerah mana gitu ya. Oke, itu mohon maaf belum diedit kegiatan dari terakhir gitu. Oke, mungkin dari Kak Muti sama Kak Tasya boleh closing statement untuk adik-adik ya. Silahkan Kak Muti atau Kak Tasya Oke, memberikan closing statement. iya Bang. Kita akhiri kegiatan. Pertama sebelum Nah, jaringan hilang lagi gitu. silakan. Pertama, mohon maaf karena masalah jaringan jadi tersendat-sendat itunya sesi tanya jawabnya. Maaf ke Bang Yoki sama adik-adik semua ya atas ketidaknyamanannya. Terus yang kedua, semangat terus buat yang sekarang lagi berjuang buat SBM, buat nggak SBM aja sih, buat semua, buat apa yang lagi diperjuangkan, terutama mungkin masa depannya, kuliahnya gitu. Dipikirin matang-matang, diusahain. Kalau misalnya usaha pasti bakal ada hasilnya. Usaha itu nggak akan ngehianatin hasil gitu. Kalau yang udah les di NF itu udah bagus, berarti tinggal dimaksimalin lagi, dimanfaatin konsul-konsulnya, ditanya-tanyain aja kakaknya, pasti nggak bakal marah, pasti bakal dibantu gitu. Sering-seringin konsul, sering-seringin ikut-ikut kayak TO-nya gitu, terus rasionalisasi nilainya juga gitu. Ibadah juga, izin orang tua juga. Mungkin itu aja Bang, sekian dari Tasya. Oke, terima kasih Kak Tasya. Kak Muti, closing statement. Sebelumnya mau ngucapin makasih buat kakak-kakak, terus buat adik-adik yang mungkin ada yang masih seangkatan. Makasih udah nyempatin waktunya buat denger sharing-sharing bareng Muti sama Tasya. Terus mau bilang semangat aja sih, kayak Tasya bilang, semangat, jangan pantang menyerah. Insya Allah kalau misalnya apa yang kita buat ini sungguh-sungguh dengan niat yang baik, insya Allah juga hasilnya baik juga. Terus ketika pun nanti apa yang sudah kita usahakan nggak sesuai dengan peta akhirat kita, yakin juga bahwa semua itu udah ada jalannya dan semua yang diberikan Allah itu udah pasti yang terbaik. Mungkin itu aja. Oke, terima kasih Kak Muti dan Kak Tasya, terima kasih untuk adik juga, terima kasih yang luar biasa. Kita mau foto session dulu, silakan adik-adik semua buka ya ininya videonya. Kita mau foto bareng dulu untuk semuanya, untuk adik-adik. Oke, untuk Bang Ici atau Bang Andi mungkin bisa diambil ya screenshot keseluruhan. Nanti insya Allah kita bakal share di grup WA adik-adik semuanya. Silakan adik-adik open videonya. Ya, ada dua ini ya, ada dua slide. Yang pertama dulu ya. Silakan open kamera adik-adik. Bisa langsung dipandu Bang Ici ya. Ya, open kamera ya. Sesi pertama ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, yang selanjutnya. Satu, 2, 3. Oke, terima kasih banyak. Oke, udah Bang Ici? Siap, sudah Pak. Oke, terima kasih ya kepada Kak dan Kak Muti untuk semuanya. Dari Kakak ada yang Kakak sampaikan dulu ya. Mungkin ya nggak nyampe 5 menit lah. Dia ada pertanyaan juga dari Axel dan ini juga bisa dipertanyakan untuk semuanya. Yang pastinya kalau bicara tentang pengangguran di Indonesia ini banyak banget. Ditambah lagi di masa pandemi ini penganggurannya bertambah-tambah ya. Nah, pertanyaannya apakah kamu nanti bakal menambah angka pengangguran di Indonesia ini? Yang pastinya orang-orang yang itu tidak akan pernah menambah angka pengangguran. Kembalikan lagi pada kualitas diri kita. Ya, Kakak kasih analogi nih. Ada satu botol air mineral. Kalau di situ diisi air putih, harganya bisa 5.000. Diisi susu, dikasih mungkin kopi, harganya sekitar 15 atau 20.000. Madu harganya mungkin bisa sekitar 200.000. Dikasih
bibit parfum kualitas maka persiapkanlah dari sekarang untuk bisa mengisi wadah diri kita, seberapa berkualitas diri kita. Jadi semakin berkualitas kita, maka kesuksesan itu akan semakin dekat. Maka angka pengangguran itu akan menjauh dari diri kita. Pastikan kamu adalah orang-orang yang berkualitas. Dan untuk adik-adik semua yang sudah bergabung di Nurul Fikri, terima kasih. Untuk adik-adik yang sedang mencari bimbel, yang belum gabung di Nurul Fikri, kita siap mengantarkan adik-adik mengantarkan ke jurusan PTN yang diinginkan. Dan hari ini kita fokus di materi FKG-nya. Insya Allah nanti kita bakal cari topik-topik dari mungkin jurusan-jurusan yang lain. Makanya NF selalu memberikan inspirasi kepada anak-anak negeri. Dan alhamdulillah hari ini teman-teman menyaksikan sampai akhir. Oke, terima kasih kami ucapkan lagi kepada Kak Tasya dan Kak Muti yang sudah meluangkan waktunya memberikan inspirasi, motivasi kepada adik-adik. Untuk adik-adik semua juga kakak sampaikan terima kasih telah meluangkan waktunya di malam minggu yang produktif hari ini. Maka sebagai anak muda, gunakanlah waktu kita untuk hal-hal yang produktif. Itu mungkin bisa kakak sampaikan, kakak Yogi Putra dari Medan. Dan terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.